bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra. Warta Jemaat Minggu 27 Desember 2020. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat pada hari ini, hari Minggu 27 Desember 2020. Baik bagi Bapak Ibu yang beribadah di gedung gereja Eka Sinta, maupun yang beribadah di rumah secara mandiri melalui siaran online. Penegasan warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga, Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Yang selanjutnya informasi terkait ibadah di gedung gereja Eka Sinta. Ibadah hari Minggu di gedung gereja telah dibuka dan dengan menerapkan protokol kesehatan, ibadah Minggu di gereja akan dilakukan 2 kali, yakni pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak. Selanjutnya untuk ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun dilaksanakan di gedung gereja dan juga secara online, dan pada kebaktian tutup tahun dilayani perjamuan kudus. Berikut ini adalah jadwal untuk ibadah tutup tahun di Jemaat GKI Eka Sinta Menteng, yaitu pukul 15, pukul 16.30, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Silakan mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah tersebut dan mendapatkan pelayanan perjamuan kudus. Hotline pendaftaran kehadiran untuk seluruh jenis dan jam kebaktian. Untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di warta jemaat. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah Minggu yang akan diikuti. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan melalui kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, dan kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah beribadah di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasi ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng melalui WhatsApp sebagai bahan laporan. Informasi atau berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya
dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirim dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silahkan menghubungi BPH Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, mewakili penetua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Mita Dona MTH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita semua. Demikian warta jemaat pada hari ini, kami mengucapkan salam sehat, taat protokol kesehatan dari pemerintah, dan terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kita. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKI Eka Sinta Menteng, dan seluruh umat Kristiani. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya di antara kita. Kita menyanyi dari kidung pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari kidung jemaat nomor 299 bait yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Hari ini kami bertelut di hadapan hadirat-Mu. Mohon belas kasihan sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada kami oleh karena kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Untuk menyambut berita anugerah, jemaat diundang berdiri. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah dalam Yesaya pasal 62 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 di bawah perikop keselamatan Sion akan datang segera. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenarannya, dan semua raja akan melihat kemuliaannya, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti orang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau dan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya dan demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya.
Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih, penyertaan, dan perlindungan-Mu di sepanjang hari-hari kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan masih berkenan memberikan napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, sehingga bersama-sama kami dapat beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati, pikiran, pendengaran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan, sehingga bersama-sama kami boleh mengerti, memahami, dan dengan sukacita melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami yang masih Engkau anugerahkan. Jauhkan kuasa kegelapan dan segala sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan untuk kita Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 sampai 18. Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita bersyukur karena kita boleh tiba di hari yang ke-27 di bulan Desember tahun 2020. Dan 4 hari lagi tahun ini akan segera berganti. Tuhan berkenan memberi kita kesempatan menjalani hari-hari di tahun ini dengan suka dukanya masing-masing yang dirasakan oleh setiap pribadi dan keluarga. Dan kita menyadari semua boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan kita manusia yang terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah kasih karunia menjadi bahasa teologis yang populer, muncul sebanyak 155 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kasih karunia adalah anugerah, pemberian, dan kemurahan Allah bagi manusia. Ia menyatakan kemurahan dan kasih-Nya melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia, melalui kelahiran hingga kematiannya di kayu salib untuk menebus manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa. Secara khusus dalam bacaan kita dari Injil Yohanes ini, kata kasih karunia hanya muncul 4 kali di bagian pembuka Injil ini. Pada ayat yang ke-14, 16, dan 17. Selanjutnya kata itu tidak kita temukan lagi, karena isi keseluruhan dari Injil Yohanes adalah kasih karunia. Semua berpusat kepada Yesus, Allah yang hadir, Firman yang menjadi manusia. Allah yang mau mewujudkan relasi secara utuh dengan manusia, sehingga kesaksian Yohanes mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah yang semula jauh, tidak terjangkau oleh manusia, menjadi Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia. Hanya melalui Yesus kita dapat mengerti segala pekerjaan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh Allah. Yohanes juga bersaksi pada ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu kebenaran yang mutlak. Hanya melalui Yesus saja kita dapat menyapa Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran, hati, bahkan tenaga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan nas ini bagi kita adalah kehadiran Allah secara penuh di dalam Yesus Kristus. Karena itu, jika di dalam hidup yang kita jalani, kita berhadapan dengan berbagai persoalan, kesulitan, dan masalah, jangan sampai kita berpikir bahwa Allah sudah tidak mengasihi kita. Percayalah bahwa Allah sudah dan akan terus mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu ayat 16 mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima karunia demi karunia. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang akan datang, tahun 2021 yang akan kita jelang 4 hari lagi. Bila kita merenungi berbagai masalah pergumulan di sepanjang tahun 2020 yang sulit ini, yang sebentar akan kita tinggalkan, niscaya kita akan menjadi bimbang dan pesimis. Oleh karena itu, marilah kita merenung dan memegang berita tentang kehadiran Kristus dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18 ini. Ia adalah Tuhan yang berkenan diam di antara kita, di tengah keluarga
dan hidup pribadi kita, bahkan dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Dengan keyakinan ini, kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi apapun yang belum kita ketahui yang akan terjadi di tahun 2021. Kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang ingin membaharui segala sesuatu dalam terang kasih-Nya, sehingga kita menerima karunia demi kasih karunia di dalam kemurahan-Nya. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Terima kasih Tuhan berkenan hadir dalam segenap kehidupan kami sebagai pribadi dan keluarga di dalam Yesus Kristus, sumber kasih, karunia, dan kebenaran. Tolonglah kami senantiasa merasakan kuasa-Mu yang bekerja dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terlebih jika 4 hari lagi dalam perkenan Tuhan, kami akan meninggalkan tahun ini dan masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, menyerahkan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Berkenanlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, tangan kasih Tuhan berkenan menaungi, melindungi, dan menuntun melalui masa-masa sulit ini dengan iman dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan, ya Tuhan, setiap masalah dan pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menolong dan memberi jalan keluar yang terbaik, karena pertolongan-Mu nyata di setiap musim kehidupan kami. Berkenanlah Tuhan melawat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka dirawat di rumah sakit. Tangan kasih Tuhan memberikan pemulihan melalui setiap obat-obatan, perawatan, makanan, minuman yang mereka terima. Terlebih teguhkan mereka dalam iman dan pengharapan bahwa Tuhanlah Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan. Berkatilah keluarga yang merawat dan mendampingi mereka dengan kasih dan kesabaran yang bersumber dari Tuhan. Kami pun memohon lawatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena mereka sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Berkenanlah Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Begitupun kami serahkan janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar, terpenjara, jadi korban bencana alam dan peperangan di mana-mana tempat. Kami percaya kasih Tuhan menopang, melawat, dan menguatkan mereka. Kami pun membawa dan menyerahkan di dalam doa kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang, sehingga seluruh kehidupan senantiasa melimpah dengan ucapan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan gereja Tuhan di mana-mana tempat, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GKI Kasinta Menteng ini. Berkatilah ya Tuhan dalam setiap pelayanan yang dilakukan di tengah pandemi ini. Kasih karunia Tuhan memampukan dalam setiap pelayanan yang dipercayakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, penatua, diakon, pendeta,
vikaris, penginjil, dan siapapun yang memberikan waktu dan talenta di dalam pelayanan, baik pemain musik, pemandu pujian, operator LCD, sound system, coaster, bahkan tim yang merekam ibadah yang sedang berlangsung ini. Berkati ya Tuhan dalam kasih-Mu, agar yang penuh sukacita dan kesetiaan dapat terus melayani Tuhan dan sesama. Dan di dalam setiap kekurangan, keterbatasan, Tuhan berkenan menolong dan memperlengkapi. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini bagi pergumulan bangsa dan negara kami akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya hikmat Tuhan menolong pemerintah kami agar dapat menangani pandemi ini bersama-sama, sehingga pada saatnya pandemi ini akan berlalu karena kuasa Tuhan. Diberkati gugus tugas para medis, dokter, perawat, relawan, dan siapapun dalam tugas yang mulia ini. Tangan kasih Tuhan senantiasa menolong dan melindungi mereka. Begitupun kami serahkan bangsa-bangsa di dunia ini yang menggumuli hal yang sama. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak hal yang sudah kami minta dan sampaikan kepadamu, tetapi ada banyak doa harapan pribadi dan keluarga kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang merancangkan rancangan damai sejahtera. Karena itu kami menyerahkan setiap cita-cita dan harapan dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Hari-hari kami di minggu yang akan datang, kami mohon penyertaan tangan kasih Tuhan yang senantiasa menuntun memimpin kami sebagai pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, tugas tanggung jawab, dalam pelayanan, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Kami memohon Tuhan berkenan menolong kami. Ya, doa permohonan kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Tuhan Selalu Menolongku. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan peliharaku seumur hidupku. Sampailah kita pada persembahan syukur. Adapun nas pengantar persembahan syukur, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi persembahan syukur, kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 bait yang pertama dan seterusnya. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Yang
sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama mengucapkan pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh petugas ibadah Minggu tanggal 27 Desember 2020 mengucapkan selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu